Guys, update terbaru yuk. Ini foto satelit di Abu Dhabi, pangkalan militer yang juga dipakai oleh Amerika yang di Abu Dhabi udah berhasil diserang oleh Iran. Tuh ya, ada bolong juga ya, porak-poranda ya. Berarti pertahanan udara Amerika udah mulai melemah di daerah Timur Tengah, bener nggak? Presiden Turki Erdogan menyatakan bahwa di pidato terbarunya, kita nggak punya agama yang namanya Sunni. Kita nggak punya agama yang namanya Syiah. Yang kita punya agamanya adalah Islam. Logikanya sih sederhana ya guys ya. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, ibadahnya pun ya hampir sama seluruhnya. Ya kalau lagi krisis begini sih bukannya saling debat, ya harusnya kita saling rangkul, saling dukung. Bener nggak? Yang ketiga, laporan media Israel menyatakan bahwa militer Israel lagi kocar-kacir di bagian utara Israel. Kenapa? Ada serangan tersembunyi, terkoordinasi, dan tepat sasaran yang hidden, yang nggak kelihatan, yang dilakukan oleh Hizbullah dari selatan Libanon. Ya, perbatasannya utaranya Israel. Berita keempat, Spanyol disinyalir bahwa dia adalah satu-satunya negara pertama yang mengusir kedutaan Amerika dan Israel dari negaranya. Berani ya, pinter. Berita kelima, Christopher Helali, seorang peneliti, analis geopolitik, dan seorang jurnalis, membandingkan bedanya negara Iran dan Amerika dari sisi pemberdayaan wanita. Yang dibilang digadang-gadang katanya negara Islam itu menekan perempuan, yang dibilang-bilang negara Amerika itu adalah liberal dan memberi kebebasan pada perempuan. Coba lihat, di pause saja ya yang mau lihat ya. 99% wanita di Iran itu cerdas, literal, bisa baca, bisa tulis, sementara di Amerika cuma 87%. Dan akses ke pendidikan tinggi untuk wanita di Iran 62% student adalah wanita, sementara di Amerika 57%. Dan di dunia engineering, yaitu permesinan atau teknik, 70% studentnya itu malah perempuan di Iran. Di Amerika cuma 23%. Buat rekodnya, buat teman-teman ya, untuk belajar engineering atau teknik itu butuh orang yang benar-benar cerdas. Berarti di Iran, perempuan-perempuannya cerdas. Masa iya kalau yang kayak gini dibilang negara yang menekan perempuan? Berita ke-6, ada pidato keras dari Mojtaba Khamenei, Supreme Leader atau pemimpin imam tertinggi di Iran yang baru, menyatakan kalau dia menyarankan semua negara-negara di Timur Tengah untuk segera tutup pangkalan militer Amerika yang ada di negara kalian semua. Pesannya jelas, kalau konflik terus naik, pangkalan Amerika akan jadi target kita. Berita ke-7, nyambung nih sama pidato Khamenei yang baru saja. Serangan gelombang ke-42 punya Iran. Benar-benar nggak dikasih kendor, bos. Udah dilancarkan kemarin atau semalam. Rudal-rudal seperti Emad Balistik Misil, Qadr, Khaybar Shekhan, dan bahkan ya rudal Mas Fatah itu udah meluncur. Tuh ya, bisa dibaca sendiri, yang mau baca di pause saja. Serangan hanya menyerang pangkalan militer Amerika, bukan negaranya. Berita ke-8, di Jepang, di Tokyo, ibu kotanya, terjadi protes demonstrasi besar-besaran skalanya sekitar 10.000 orang. Itu memprotes kebijakan Takaichi Sanai tentang perang Iran ini dan ingin keterlibatannya dalam perang ini. Jepang itu adalah negara yang lebih banyak ke cinta damai, dan demonstrasi skala 10.000 orang ini jarang banget terjadi di Jepang, karena ini udah benar-benar menekan banget ya di segala sektor publiknya di Jepang, bahkan perekonomiannya. Tuh lihat guys, tertib ya guys ya, di trotoar, nggak ngalangin jalan, nggak ada bakar-bakar ban, nggak ada bakar-bakar Transjakarta. Berita ke-9, Rusia udah mengirim lebih dari 13 ton obat-obatan ke Iran atas perintah langsung dari Vladimir Putin. Ironis banget sih ya, negara yang bahkan bukan negara muslim justru ngebantu, sementara umat muslim sendiri masih sering debat soal Sunni atau Syiah, atau bahkan kemarin ada yang diusir dari debat, ngaku-ngaku Islam, tapi dukungnya Israel. Tuh ya, yang mau baca di pause sendiri bisa ya. Rusia Emergency Ministry ya, Kementerian Emergensi Rusia udah mengirim 13 ton medisin, obat-obatan ke Iran lewat cargo flight, penerbangan kargo yang instruksi langsung dari Presiden Vladimir Putin.
Berita ke-10, Amerika baru saja misilnya menyerang di Iran, malah nyerangnya sekolahan, anak kecil. 168 anak sekolah ini nggak berdosa, ini meninggal. Turut berduka sedalam-dalamnya kepada anak-anak tersebut dan keluarganya. Semoga mereka dapat tempat terbaik di sisinya, ya Allah. Ya Allah, kasihan banget. Tapi yang nyerang malah bilang kalau mereka menang. Menang dari mana? Bunuh anak-anak nggak berdosa. Pasien rumah sakit jiwa mana sih ini? Donald Trump?